Saya Deddy Samsuar dari School of Information System. Kita akan mencoba lebih memahami salah satu IP address, yaitu IP address versi 4 pada pertemuan kali ini. Dalam pertemuan sebelumnya, telah kita ketahui bahwa setiap perangkat atau device yang terhubung di dalam jaringan itu harus memiliki ID. Di sini, kita akan spesifik membicarakan IP versi 4. Sebagai contoh, di sini ada alamat 192.168.10.0, ini merupakan alamat network. Di sini, IP itu adalah identifikasi atau identifier untuk suatu komputer atau device di dalam suatu network. Di sini kita akan secara khusus membicarakan IP versi 4. Jika kita perhatikan, masing-masing komputer kita assign dengan menggunakan alamatnya masing-masing. Perhatikan di sini, sebagai member dari network 192.168.10.0, di sini kita assign masing-masing alamat IP adalah sebagai berikut. Komputer pertama ini dengan 1, komputer 2 dengan 2, dan seterusnya. IP4 terdiri dari 32 bit, sehingga secara teoritis itu bisa memiliki 2 pangkat 32 atau sebanyak 43 miliar alamat unik. Penting untuk diketahui bahwa selain IP address, juga IP menyertakan subnet mask sebagai identitasnya. Subnet mask ini menginformasikan berapa banyak bit dalam IP yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi network address atau network ID. Nanti secara spesifik kita akan membahas tentang apa itu network ID dan host ID. Untuk penulisannya, IP4 menggunakan 4 bagian bilangan desimal yang masing-masingnya dipisahkan dengan tanda titik. Penerapan ke dalam perangkat dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan DHCP. DHCP itu merupakan protokol yang digunakan agar IP versi 4 memiliki kemampuan untuk melakukan auto konfigurasi. DHCP ini merupakan fitur tambahan dari IP versi 4, sehingga seperti kalau connect ke internet, kita tidak perlu repot-repot untuk mengassign secara manual masing-masing IP. Penjelasan 32 bit IP address dapat dijelaskan sebagai berikut. Kita ambil contoh daripada IP address. Di sini kalau kita lihat 192.168.120. Ini bilangan desimal yang sebenarnya mewakili 8 bit bilangan biner. Jadi, kalau kita rinci, ini adalah sebagai berikut. 192 itu 11000000 dan seterusnya. Secara khusus nanti akan kita pelajari bagaimana hubungan antara bilangan biner dan bilangan desimal. Masing-masing ini disebut dengan 8 bit, sehingga secara kumulatif dia akan berjumlah 32 bit. Di sini, 8 bit ini disebut dengan octet. Jadi, satu octet itu terdiri dari 8 byte, di mana 8 byte itu terdiri dari 8 bit. Nah, kita dapat mengatakan bahwa 8 bit ini adalah, di sini ada 4 octet. Jadi, octet pertama adalah 192, octet kedua adalah 168, octet ketiga itu adalah 1, octet keempat itu adalah 20. Jadi 32 bit ini berapa jumlah alamat uniknya? Itu 2 dipangkat 32. Jadi secara detil itu berjumlah 4.294.967.296 unique address. Tetapi dalam pelaksanaannya, address ini akan berkurang secara signifikan dengan berbagai alasan. Versi 4 juga selain mensuplai IP address, kita juga membutuhkan subnet mask. Subnet mask ini merupakan
atau menginformasikan berapa banyak bit di dalam IP address yang digunakan untuk mengidentifikasi network ID. Sebagai contoh, di sini kita ekstrak dari informasi interface dari sistem operasi Windows. Di sini subnet pasnya adalah 255.255.255.0. Jadi kalau kita tarik lebih detail, 192.168.110 ini adalah host ID daripada komputer tersebut dengan subnet mask 255.255.255. Jadi oktet pertama, kedua, dan ketiga itu semua berisi angka 1, sehingga jumlah daripada network ID-nya itu ada sebanyak 24 bit. Sedangkan sisanya itu adalah host ID sebanyak 8 bit. Juga dikenal istilah kelas interdomain routing atau CIDR. Secara sederhana, CIDR ini digunakan untuk penyederhanaan penulisan network ID. Sebagai contoh di sini ada host 192.168.120 dengan alamat network ID sebanyak 24 bit. Kita dapat menyederhanakan penulisan ini dengan menggunakan CIDR. Jadi maksud CIDR itu cara meringkas penulisan alamat. Di sini alamat IP diturunkan, kemudian 24 bit itu kita tulis dengan dalam bentuk /24 sebagai berikut. Setelah kita mempelajari beda antara host ID dan network ID, coba kita lihat dua kuis berikut. Di sini ada komputer A berkomunikasi dengan komputer B, komputer C berkomunikasi dengan komputer D. Adapun informasi di dalamnya dapat dilihat pada gambar. Pertanyaannya, apakah komputer A dapat berkomunikasi dengan komputer B? Bagaimana pula dengan komputer C dan komputer D? Silakan Anda pikirkan jawabannya, kemudian akan kita lihat bersama-sama jawabannya. Periksa jawaban dari pertanyaan pertama. Dapatkah komputer A berkomunikasi dengan komputer B? Bagaimana jawabannya? Jawabannya tidak dapat karena mereka berbeda network. Jadi kita periksa di sini, mestinya di sini 3 oktet pertama itu harus sama. Sedangkan di sini oktet ketiga ada 1 dan 2 itu berbeda. Sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Berbeda dengan komputer C dan komputer D, dia memiliki network yang sama. Kalau kita lihat di sini, oktet pertama, kedua, dan ketiganya itu harus sama. Sedangkan oktet ketiganya itu oktet keempatnya itu menginformasikan tentang hostnya, sehingga tidak ada masalah hostnya di sini berbeda. Jadi kesimpulannya, komputer C dan komputer D itu tetap dapat berkomunikasi. Perkuliahan kita hari ini, semoga apa yang kita hadirkan ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih.